kita mungkin di kawasan Manggarai Barat, tetapi secara nasional informasi tentang bullying atau perundungan ini juga masih terus mewarnai media ya, media massa. Lalu bagaimana kemudian kasus perundungan atau bullying ini terjadi di wilayah di dekat kita, khususnya di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Dan juga bagaimana upaya penanganannya ya, partisipasi dari para penegak hukum untuk ikut memerangi bullying atau perundungan ini terhadap anak ya pendengar. Ini yang akan kami bahas lengkapnya dalam dialog kita siang ini pendengar dari program Jaksa Menyapa kami hadirkan untuk Anda sampai nanti pada jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk siang ini kami sudah bersama dengan beberapa narasumber kami dari Kejaksaan Negeri Manggarai Barat yang sudah bersama kami, yaitu Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Pak Pradewa Arta SH. Selamat pagi, selamat siang. Selamat siang Kak Apa Desi. kabar? Sehat ya? Selamat siang para pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo. Dan juga ada Pak Praja Pangestu SH, Kepala Subseksi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Selamat pagi, selamat siang Pak Praja. Selamat pagi. Oke, selamat siang ya. Apa kabar? Sehat? Sehat. Ini yang sudah yang ke beberapa kali gitu ya, untuk selalu konsisten dari Kejaksaan Negeri Manggarai Barat untuk terus menyampaikan informasi-informasi terkait upaya Kejaksaan Negeri Manggarai Barat untuk penanganan segala hal yang menjadi tupoksi dari kejaksaan ya. Kita semakin mendekatkan dengan masyarakat dan tentu Anda pun juga bisa ikut berbincang bersama kami. Anda boleh mengirimkan WhatsApp dan juga menyaksikan tayangan ini secara langsung melalui YouTube channel RRI Labuan Bajo. Tinggalkan komentar Anda untuk bisa berinteraksi dengan kami sepanjang acara Jaksa Menyapa ini hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pak Dewa, untuk kalau kita bicara tentang perundungan atau bullying ini apalagi terhadap anak ya, sayang sekali masih terus terjadi. Walaupun upaya kita masif ya untuk gencar melawan ini, tapi kita definisikan dulu, kita kembali menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan perundungan atau bullying. Selama ini mungkin yang secara umum diketahui itu kan hanya tindakan mengganggu, tetapi kalau dalam definisi yang bisa disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, apa perundungan atau bullying ini? Terkait dengan perundungan atau bullying ini sering sekali kami dengar kasusnya di media sosial maupun di dunia di Kabupaten Manggarai Barat, tapi masih jarang untuk terkait dengan kasus bullying ini. Tapi kami dalam usaha mencegah, kami akan memaparkan terkait dengan apa sih bullying dan perundungan itu. Ya. Bullying itu ada tindakan mengganggu, mengusik atau menyakiti orang lain. Nah, dalam arti ini biasanya kekerasannya berupa verbal atau fisik, terus dilakukan secara berulang kali. Terus terkait dengan apa arti bullying sendiri secara etimologi itu adalah penggertak, seseorang yang suka mengganggu yang lemah. Jadi biasanya orang yang berkuasa dia mengganggu yang lemah, misalnya dalam arti lemah dalam kondisi fisik atau ada keterbatasan, biasanya seperti itu tindakannya. Iya, jadi tindakan yang mengganggu, mengusik atau menyakiti orang lain mungkin yang baik secara sadar ataupun tidak sadar dilakukan ya. Tindakan ini tidak hanya secara fisik tadi disampaikan oleh Pak Dewa, karena secara verbal, sosial juga ini kalau dilakukan apalagi berulang kali ya. Dari waktu ke waktu ini dikategorikan dalam perundungan atau bullying, yang karena ini akibatnya adalah mengganggu ya, baik itu mengganggu secara fisik maupun juga secara psikis ya. Nah, jenis tindakan yang masuk dalam perundungan atau bullying ini Pak Dewa, apa saja yang masuk dalam kategori ini? Yang kategori yang pertama itu adalah kontak fisik, biasanya menampar, menjambak, mencubit, itu termasuk kategori bullying. Terus yang kedua adalah verbal langsung, ini merendahkan, mencela atau mengejek atau menyebut orang dengan nama panggilan lain. Misalnya dipakai istilah dari kekurangan orang lain. Iya, misalnya ada namanya Rasid nih dipanggil Pak Geblok, terus ada namanya siapa Joko dipanggil Franco atau Roger. Nah itu Pak Praja langsung nyambung ya, pelaku atau korban nih Pak Praja? Kayaknya sering mendengar mungkin. Iya. Terus ada lagi terkait dengan nonverbal, biasanya dia melalui ekspresi, misalnya mengejek, menjulurkan lidah. Ternyata ekspresi saja juga masuk ya. Tapi biasanya dia berbarengan dengan fisik. Habis mukul dia mulai menampakkan. Terus ada juga terkait dengan cyberbullying. Ini dia biasanya
banyak netizen ini yang lihat postingan orang dalam arti dalam kekurangan tuh mereka memberikan ejekan atau bagaimana itu sering kali kita jumpai di sosial media. Terus ada juga pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini seperti agresi fisik atau verbal, sengaja menyebabkan kerusakan fisik atau mental seseorang, terus terkait dengan perundungan emosional. Ini biasanya menggoda, mengancam atau meremehkan orang atau berbohong, itu masuk kategori bullying dan perundungan. Ya, jadi hati-hati pendengar dan juga Anda yang menyaksikan kami melalui YouTube bahwa kategori menurut UNICEF saja ini ada 3 karakteristik gitu ya. Ada perilaku bullying yang disengaja terjadi secara berulang-ulang tadi ya, atau karena untuk kekuasaan. Nah, jadi kita lihat nih di sana, wah ternyata dia ini kayaknya punya kekuasaan lebih untuk merebutnya, itu akhirnya membuli begitu. Itu juga bisa ya, termasuk dalam kategori itu. Dan ini definisinya bukan oleh saya dan Pak Dewa atau Pak Praja, tapi UNICEF sudah membuat definisi itu ya. Dan tindakan ini tadi yang disampaikan Pak Dewa adalah bisa dilakukan secara langsung, bisa juga melalui online gitu ya, atau yang disampaikan melalui cyberbullying. Oke, ya Pak Praja, sekarang kita lanjutkan lagi dengan kalau tadi kan disampaikan bahwa secara verbal itu juga masuk dalam kategori bullying. Tapi apakah ada perbedaan antara ejekan saja atau yang masuk dalam kategori bullying? Apakah kalau ejekan saja itu tidak termasuk bullying atau seperti apa sih Pak Praja? Oke, sebenarnya memang kalau ejekan dan bullying ini ada perbedaan pasti. Cuman kadang kita melihatnya sebagai apa ya, tidak bisa membedakannya karena orang yang diejek malah merasa dianggap baperan, padahal sudah masuk kategori bullying di situ. Nanti bilang sensi, padahal itu sudah masuk dalam kategori bullying. Walaupun dua-duanya negatif, dua hal ini negatif gitu. Cuman perbedaannya ya ini ada perbedaan. Betul, ejekan ini dilakukan untuk kesenangan semata, bentuknya verbal seperti mencaci atau mengejek soal pakaian. Meniru tindakan atau tujuan mengejek, tidak melakukan intimidasi, cenderung tidak berulang-ulang. Nah, jadi biasanya konteksnya lucu-lucuan begitu lucu-lucuan, tidak sampai memang untuk tujuan menindas atau dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan untuk bullying sendiri, dia memang dasarnya menunjukkan untuk kekuasaan, ingin dilihat atas, berkuasa gitu ya, lebih superior, individunya lebih superior daripada lawannya. Terus bentuknya beragam, bisa berupa tindakan fisik, sosial, verbal, cyber dan lain sebagainya. Ada juga mungkin melibatkan ancaman dan intimidasi agar korban itu patuh. Nah, terus dilakukan secara berulang-ulang, tidak ada habisnya. Makin puas ya biasanya ya ada yang menyampaikan puas begitu. Paling parahnya mungkin menyebabkan cedera fisik maupun psikologi. Ya, jadi ejekan dan bullying walaupun negatif, tetapi ada sedikit perbedaannya ya. Betul. Perbedaannya kalau secara umumnya itu dari niatnya ya. Niatnya itu hanya mau lucu-lucuan. Tapi kalau bullying ini niatnya memang ingin menyakiti begitu ya. Betul. Ada tujuan tertentu. Nah, dua-duanya memang tidak pantas dilakukan tidak juga pantas ya. dilakukan. Jadi jangan sampai ini dijadikan pilihan. Saya milih ngejek saja karena saya niatnya kan mau lucu-lucuan aja ya. Betul. Tapi itu tergantung lagi dari lawan bicara. Biasanya semakin akrab kita dalam sebuah komunitas, ejekan ini dibuat hanya sebagai candaan saja gitu ya. Semakin akrab. Semakin akrab begitu. Nah, itu memang tergantung dua orang yang sedang berkomunikasi ini ya. Nah, tetapi kalau bullying ini seharusnya no compromise ya, tidak boleh dikompromikan begitu. Jadi kita mencegah tadi dampak yang disebabkan, apalagi kalau sampai cedera fisik dan cedera psikologis ya Pak Praja dan juga Pak Dewa. Pak Praja, penyebab seseorang ini beresiko menjadi korban bullying itu apa saja? Kalau tadi sempat kita bahas bahwa mungkin orang itu terlihat lemah sehingga dia beresiko lebih besar begitu untuk menjadi korban bullying. Apa penyebab lainnya seseorang ini beresiko menjadi korban bullying Pak Praja? Ya, sebenarnya kalau dibilang penyebab bullying tidak bisa kita salahkan semua ke korban. Korban saja ya. Karena posisi utama adalah tetap pelaku yang bersalah. Cuman terkadang memang korban ini punya beberapa hal yang menjadi resiko. Walaupun tidak pasti tapi resiko untuk dibully sama ya
teman sejawatnya. Pelakunya Ya. itu. Oke. Nah, Kalau dari sisi korban, apa dari sih sisi penyebab korban, resikonya? ini mungkin korban memiliki kekurangan dalam aspek fisik maupun psikologis sehingga merasa dikucilkan. Oke. Kurang pandai dalam berkomunikasi. Kadang-kadang memang kurangnya komunikasi dengan teman menjadi dirinya sendiri, tidak ada teman lain, akhirnya jadinya dibully. Oke. Terus kurang mampu untuk membela diri karena sudah merasa dikucilkan, jadi kurang mampu membela diri, percaya dirinya rendah, Oke. kemudian ya itu balik lagi memiliki sedikit teman. Ya jadi cenderung orang-orang yang masuk dalam kategori introvert ini bisa jadi resikonya semakin besar ya. Resiko, tapi tidak pasti. Tidak pasti. Oke. Jadi ada beberapa itu tadi yang disampaikan, kurang pandai berkomunikasi, kurang mampu membela diri, percaya dirinya rendah, dan juga memiliki sedikit teman. Nah, kalau dari point of view-nya pelaku bullying gitu, apa sih yang menyebabkan seseorang melakukan bullying ini? Kalau di awal tadi kita sampaikan bahwa ingin terlihat berkuasa, terlihat gagah dengan cara yang salah. Iya. Ada penyebab lainnya, Pak Praja? Ya, untuk pelakunya tadi kan kita POV korban. Kita Iya. sekarang balik ke POV dari pelaku. Padahal kalau dari POV pelaku memang dalam tahap-tahap pubertas pencarian jati diri remaja memang terkadang merasa superior terhadap teman-temannya yang lain. Nah, itu makanya mungkin tidak memiliki kontrol diri yang rendah, tidak memiliki perasaan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Terus mungkin juga ada melakukan bullying sebagai balas dendam. Dulu pernah dibully, setelah lulus SMP jadi dia yang membuli, jadi melakukan balas dendam kepada orang yang salah juga sebenarnya. Korbannya kan juga tidak bersalah. Terus pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya sehingga menjadi dirinya selalu merasa terancam. Oke, bentuk defense-nya ya, ingin membela diri tapi Ya, caranya salah caranya gitu. salah. Oke. Terus selalu ingin mengontrol dan mendominasi, sulit menghargai orang lain, tinggal di keluarga yang sering bertengkar. Ini juga terkadang menjadi inner circle-nya kurang baik Iya, terhadap nggak terputus pertumbuhannya. ya berarti ya. Betul. Dalam lingkaran Kemudian itu. bergaul dengan teman sebaya yang menjadi supporter atau penonton tindakan bullying, malah Malah teman-temannya disoraki lagi. teman-temannya malah mendukung. Ayo. Kemudian Iya. faktor eksternalnya mungkin ada lemahnya pengawasan di sekolah. Oke. Terus media massa juga kadang-kadang menampilkan tindakan-tindakan kekerasan yang mudah diserap oleh anak-anak. Itu juga menjadi Jadi kurang filternya ya. Ya, kurang filter. Iya, niatnya mungkin mau menyampaikan tentang peristiwa bullying, tetapi narasi yang dipilih itu diksi-diksinya malah ternyata membuat orang menjadi pelaku bullying Betul. juga ya. Kadang juga kontrol dari orang tuanya untuk tontonan anak ini kan sulit difilter. Oke, Itu yang menjadi salah satu. ya. Jadi ini ada beberapa hal yang sudah kita identifikasi. Kita masih akan bahas nih terkait dengan bullying ataupun perundungan. Anda pun juga sekarang kami berikan kesempatan, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Studio atau juga bisa memberikan komentar langsung melalui YouTube channel RRI Labuan Bajo. Kami masih akan bersama membahas ini dan juga bagaimana peran dari Kejaksaan Negeri Manggarai Barat terhadap kasus-kasus bullying atau perundungan terhadap anak yang berpotensi terjadi di Kabupaten Manggarai Barat. Ini selengkapnya akan kami bahas untuk Anda pendengar di program Jaksa Menyapa hari ini. Tetaplah bersama kami. Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental,
korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali lagi di Jaksa Menyapa, Labuan Bajo siang ini pendengar, masih bersama Anda, saya Desi Natalia. Kami masih membahas tentang bullying atau perundungan terhadap anak khususnya ya. Dan masih bersama kami, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Pak Pradewa Arta SH. Kemudian juga ada Praja Pangestu SH, Kepala Subseksi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Masih terus mengudara untuk Anda, bisa dengarkan siaran kami melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz. Lalu Anda juga bisa memantau kami melalui audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, atau menyaksikan tayangan ini secara langsung di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Pak Praja dan juga Pak Dewa masih bersama kita di sini ya. Kita masih akan terus membahas. Tadi sampai pada apa yang menyebabkan seseorang menjadi korban, yang beresiko ya menjadi korban dan juga menjadi pelaku bullying. Tapi untuk kita bisa mengenali seseorang ini menjadi penerima perilaku bullying Pak Dewa ya, apakah itu bisa langsung dikenali? Karena sekarang juga banyak yang pandai, anak-anak tuh pandai menutupi bahwa dia jadi korban ini, entah karena malu, entah karena takut kepada yang membuli. Apakah kita bisa mengenali ciri-ciri anak yang menerima bullying ini Pak Dewa? Ini untuk mengenali ini kita butuh peran dari orang tua. Jadi orang tua ini harus peka. Karena jarang sekali anak-anak yang dibully di tempat bermainnya itu menceritakan terkait dengan hal itu. Jadi yang pertama mungkin ciri-cirinya adalah bisa kita lihat mungkin dia sepulang dari sekolah dia langsung ke kamar dengan kondisi gelisah, cemas dan waspada. Terus yang kedua dia ada tanda-tanda kekerasan fisik, biasanya ada memar-memar, nanti tanya, kenapa Dik? Pasti dia akan menutupi, bilang kena bangku atau kena tembok, padahal kita harus lebih peka lagi terkait dengan memar-memar yang dialami oleh anak kita. Terus yang ketiga, enggan atau takut pergi sekolah atau kegiatan di sekolah, misalnya ada rekreasi. Kenapa Dik kok nggak ikut? Nggak, Bu, males. Iya, padahal kegiatannya menyenangkan biasanya. Padahal kegiatannya menyenangkan, tapi kenapa tidak ikut? Nah itu patut dipertanyakan. Mungkin ada terkait dengan bully ini. Terus kehilangan teman secara tiba-tiba. Tiba-tiba dia dikucilkan, tidak ada teman, sebagaimana Pak Praja tadi bilang. Terus hilang atau rusaknya barang elektronik, pakaian atau barang-barang pribadinya. Biasanya dibanting nih sama si pembuli. Ada yang kadang juga sampai ditarik bajunya robek pulang sekolah. Kok ada kancingnya lepas satu, nah, itu bisa kita lebih peka lagi sebagai orang tua. Terus kerap meminta uang tanpa alasan. Nah ini bulinya versi palak. Nah, biasanya dipalak. Kok minta uang terus.
Alasannya tidak jelas. Tidak jelas, ternyata Oke, oke. sampai di sekolah Mau disetor. disetor ke Kasihan. gitu. Iya, iya, Terus iya. menurunnya prestasi juga berpengaruh. Terus terkait dengan sering membolos minta pulang dari sekolah, ini karena sudah tidak nyaman di kondisi sekolahnya, dia sering bolos ataupun minta pulang. Terus selalu ingin berada dekat orang dewasa karena dia merasa tidak nyaman di suatu Oke. kondisi, dia ingin dekat terus sama orang tuanya. Iya. Nah, kita sebagai orang tuanya harus peka pada saat Iya. seperti itu. Mungkin biasanya tuh mungkin hanya kok dia ingin dekat terus ya kayak Iya. gitu ya. Terus kok nguntit terus nih, manja banget padahal ada maksud Ada lain maksud misalnya. lain. Oke. Kadang kan orang tua juga kalau kita mengadu, wah masa nggak berani ngomong ini, ya itu kadang yang salah. Seharusnya kita membackup dia, kita kasih Oke. tahu. Terus satu sisi juga tidur tidak nyenyak. Nah ini bukan karena habis minum kopi, tapi memang karena dia ada masalah. Itu jadi orang tua harus lebih waspada memang ya, kok dia tidur tidak nyenyak nih bisa bermalam-malam gitu ya, mimpi Mimpi buruk. buruk. Oke. Terus kalau untuk kami dewasa tidur tidak nyenyak biasanya dibully dengan keadaan. Lain lagi. Tapi kalau anak-anak beda lagi tuh Pak Dewa ya. Jangan curhat ya. Terus Oke. selanjutnya mengalami sakit di bagian perut, terus merasa Oke. tertekan setelah menggunakan komputer atau misalnya medsos, biasanya dibully di cyber nih dia, wah nggak nyaman. Ya, Kenapa ya, kita ya. harus cek media sosialnya, kita lihat komen-komenannya, biasanya komen-komennya negatif atau membuli. Tapi kadang anak-anak tuh blokir kita Pak ya, betul. memblokir orang dewasa Iya, itu. mereka hanya teman dekat saja yang diposting. Oke, Terus iya. selanjutnya menjadi tertutup dan seolah-olah menyimpan rahasia, terus menjadi agresif dan memiliki ledakan kemarahan yang tiba-tiba. Mungkin Oh iya ya. Ini beberapa poin yang sebenarnya sepele kalau kita dengar seperti ini ya, tetapi justru karena merasa sepele terdengarnya, ini sering diabaikan ya oleh orang-orang dewasa, tidak hanya oleh orang tua kandung dari anak itu, tetapi kita semua punya tugas yang sama ya, orang dewasa di sekitar anak siapapun itu, kita harus notice nih kalau ada beberapa ciri-ciri ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dewa, karena ini juga bisa membantu misalnya anak tersebut tidak sedang bersama orang tuanya, tidak tinggal bersama orang tuanya. Kita orang dewasa punya peran untuk itu ya. Kalau misalnya orang di rumah kita atau siapapun, anak-anak di sekitar kita menunjukkan ciri-ciri yang tadi disampaikan Pak Dewa, ini harus kita segera cari tahu ya, beri perhatian yang lebih untuk anak tersebut. Pak Praja, kalau dampak yang dirasakan anak yang dibully, tadi kan disampaikan itu ada beberapa tuh, ada sakit-sakit fisik begitu ya. Tapi selain itu ada dampak apa saja dari kasus-kasus yang mungkin sudah terjadi yang Pak Praja bisa sampaikan juga dampak yang dirasakan oleh korban bullying ini Pak Praja? Ya, tadi mungkin sudah disinggung sedikit terkait dampak yang terjadi pada korban bullying. Nah, selain daripada dampak fisik yang dirasakan oleh korban, setelah itu bisa terjadi gangguan mental, di mana dampak bullying juga berisiko menyebabkan gangguan pada kesehatan mental, mulai dari gelisah, cemas, merasa takut setiap waktu, lebih mudah marah hingga depresi. Karena bullying ini sifatnya kan tadi berulang terus, sehingga lama-kelamaan malah mengganggu mental dari korbannya. Itu makanya terjadi kecemasan, tidak bisa tidur tadi dan sebagainya. Kemudian dari hal tersebut bisa mengganggu ke akademik dari korban, prestasi akademik dari korban sendiri. Selain itu juga bisa juga terjadi gangguan hubungan sosial, yang tadinya mungkin dia ada teman, sekarang malah jadi tidak ada teman karena dibully, atau mungkin temannya malah takut untuk membela korban, malah jadinya menjauhi korban juga gitu. Terus ada penurunan kualitas hidup juga terhadap korban, karena seringkali kita dengar juga di berita-berita korban bullying ini tidak sanggup menahan tekanan dari pelaku, sehingga akhirnya ya. Iya, jadi ini yang dimaksud dengan penurunan kualitas hidup itu penurunan rasa percaya diri begitu ya. Ada juga yang sampai menggunakan obat terlarang ya Pak Praja dan juga Pak Dewa ya. Kalau misalnya keinginan untuk melukai diri sendiri itu juga masuk dalam ini ya, akibat dari bullying. Pernah ditemukan juga kasus-kasus seperti itu? Ada beberapa di daerah-daerah, walaupun di Manggarai belum saya dengar. Mudah-mudahan tidak ada ya. Di daerah asal saya juga sudah ada yang sampai melukai diri sendiri juga karena balik lagi ke gangguan mentalnya terganggu jadinya karena selalu ditekan sama
pelaku Ya, bullying. oke. Tapi kalau untuk pelakunya sendiri itu dampak yang dirasakan, apakah juga hampir sama dengan penerima bullying? Karena ini sama-sama satu yang mengirimkan tindakan jahat yang membuat tidak nyaman, tapi yang pelakunya justru tentu merasa juga ada sedikit tidak nyamannya begitu ya. Dampak yang dirasakan oleh pelaku bullying itu apa Pak Dewa? Kalau tadi kan kita bahas dari yang menerima perilaku bullying, pelakunya tuh biasanya dari kasus yang sudah terjadi. Apa saja tuh dampak yang dirasakan? Kalau dampaknya dari pelaku ini kontradiktif biasanya. Dia lebih berbanding terbalik. Yang pertama itu dia merasa agresif, merasa percaya diri, impulsif. Terus dia merasa percaya diri, harga dirinya tinggi. Ya, kalau di TikTok tuh petantang, petenteng. Padahal dibuat sendiri itu ya. Dibuat sendiri. Okay. Terus tidak takut untuk melakukan kekerasan. Untuk menampar, menginjak temannya itu sudah bukan hal biasa. Kalau bukan pelaku biasanya masih mikir kasihan dan sebagainya. Tapi kalau sudah menjadi pelaku, dia tidak ada tidak ada apa? Tidak sensitif lagi untuk itu ya, tidak merasakan tidak ada rasa kasihan. takut untuk melakukan itu. Okay, Terus selanjutnya berwatak keras, selalu ingin mendominasi. Biasanya di kelompok itu dia akan menjadi ketua, ingin jadi leadernya. Terus selanjutnya kurang rasa empati tadi terhadap orang lain, terus melakukan bullying. Mereka merasa punya kekuasaan. Terus selanjutnya mudah marah, berpotensi menjadi kriminal di kedepannya. Iya ya, karena apa tadi ya, suara hatinya sudah tidak didengarkan lagi. Dan merasa terbiasa dengan kekerasan. Dari akhirnya bersikap kasar juga ya. Kedepannya makanya harus terus mendapatkan pendampingan orang tua terkait dengan anak yang menjadi pelaku maupun korban. Jadi mereka juga beresiko tersangkut masalah hukum ya, karena mereka itu tadi sudah kurang empati ya, sudah merasa melakukan kekerasan itu hal biasa biasa saja begitu ya. Oke, tapi kan kalau misalnya ada kasus bullying nih Pak ya, yang menerima bully, pelaku bully, tapi kan ada juga pihak ketiga yang melihat atau menyaksikan peristiwa bullying itu ya. Ini pasti ada dampaknya juga dong ya. Pasti. Oke, dampaknya untuk yang menyaksikan bullying nih Pak. Selain dampak untuk pelaku dan korban, ada juga dampak yang menyaksikan, yang sering menyaksikan. Itu yang pertama pasti trauma dia. Trauma, yang kedua merasa menjadi pribadi yang buruk. Karena apa? Kenapa kok saya nggak bisa bantu? Tapi di satu sisi saya juga takut nih dengan orang ini. Terus dia merasa tertekan, stres, terus ketakutan, merasa bersalah, sering menghindari masalah, terus cemas dan ditakutkan lagi dia bakal menular dalam arti dia bisa menjadi meniru pelaku itu bully ya. juga. Dia melihat wah kok bisa kayak gitu ya, kok keren ya temennya banyak ya. Iya jadinya gitu ya, Nah, jadi ada itu yang diterima malah justru pesan-pesan kekuasaannya itu berkuasa dan lain-lain. Oke, jadi ini memang hati-hati sekali untuk perilaku bullying ini ya, tidak hanya orang yang menjadi korban, pelakunya, bahkan orang-orang di sekitarnya yang menyaksikan itu. Bahkan bahayanya lagi kalau anak-anak ya yang menyaksikan ini, jadi sudah ada pelaku atau korban bullying, ada juga korban yang menyaksikan itu ya. Ini jadi harus lebih hati-hati. Nah, untuk itu kita harus lebih memahami bagaimana cara mencegah dan mengatasi daripada setelah sudah kejadian baru kita obati, ini udah banyak korban ini jadinya ya. Agar kita bisa mencegah dan mengatasi bullying terhadap anak, apa saja yang perlu kita ingatkan kembali ya, agar kita sama-sama bisa mencegah hal ini Pak Praja dan Pak Dewa. Terkait dengan cara mengatasi bullying terhadap anak ini, yang pertama adalah, yang paling penting itu adalah peran orang tua. Jadi orang tua ini diusahakan orang tua untuk menerapkan pola asuh yang disesuaikan dengan kebutuhan emosional anak. Terus yang kedua, bantu anak dalam mengendalikan stres. Kalau anak stres, monggo anaknya diajak healing dulu, diajak main, jangan terus disuruh belajar, suruh sekolah. Anak juga malah menumpuk stresnya stresnya. Tapi poin pertama tadi yang jadi kunci adalah lebih dekat dengan anak. Bagaimana kita mau tahu anak ini sedang stres atau tidak kalau kita kurang dekat ya secara mental. Kalau misalnya fisik karena terpisah jarak, kita bisa secara keep contact terus untuk mengecek ya kondisi anak. Kalau seperti kami kan kerjanya pasti di luar kota. Kita Pak, kita. Iya kita. Ataupun yang lain. Jarang bertemu dengan anak. Usahakan itu kita telepon atau SMS bagaimana keadaan hari ini kita tanyakan. Terus selanjutnya awasi penggunaan gadget. Nah ini dia dicek nih. Biasanya banyak medsos yang menayangkan tindakan kekerasan tanpa ada sensor. Sering saya lihat itu. Baik di Twitter maupun Instagram itu diawasi terkait apa saja yang ditonton oleh anak, karena takutnya akan menimbulkan efek berupa nanti penerapan di
kehidupan sehari-harinya. Dan tapi kalau misalnya tadi ya lagi-lagi kalau orang tuanya jauh, kita sekarang fitur-fitur sudah canggih teknologi. Kita bisa menggunakan kontrol orang tua sehingga akun yang dipakai oleh anak kita bisa kita kontrol dari jauh, jam berapa pembatasannya digunakan dan lain-lain. Jadi jangan sampai itu diabaikan. Jadi teknologi sudah semakin canggih, kita malah mengabaikan itu ya. Betul. Kadang juga teknologi sudah canggih, kita sudah mengupdate ilmu, tapi anak kita lebih update ilmunya. Itu lagi tuh fenomena yang sekarang ya. Jangan sampai anak-anak kita lebih canggih dari kita. Karena tugas untuk mengontrol tuh kita, bukan kita yang dikontrol oleh anak kita ya. Karena secara emosional mereka belum sematang orang dewasa gitu. Jadi jangan sampai tertukar ini ya. Orang tua malah yang dikontrol oleh kecanggihan anak-anak. Oke, itu perlu dinotis nih untuk semua yang sedang mendengarkan. Terus disiplinkan anak tanpa kekerasan. Oke. Jadi kita disiplinnya nggak usah mukul dan sebagainya karena takutnya dia terapkan juga nanti di kehidupan sehari-hari. Malah jadi korban bully lagi Iya. nanti kalau keras. Oke. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan oleh yang pertama selain orang tua ada juga guru ya. Guru dan teman sebayanya, yaitu guru wajib menanggapi kejadian tersebut dengan serius. Jadi kalau anak ada melihat anak yang dibully dan sebagainya harus dipisah atau diberikan wawasan terkait dengan bahaya bullying ini. Oke. Terus hargai dan berterima kasih kepada siswa yang telah melapor. Selanjutnya Iya yakin. betul ya, apresiasi ya. Apresiasi memang penting. Karena tidak semua orang berani untuk bisa melapor itu. Oke. Kebanyakan mereka menutupi karena takut nanti dibilang pengadu atau bagaimana kan sering. Ya cepu gitu ya, gitu aduh tukang lapor gitu. Tapi untuk yang diapresiasi ini memang agak jarang juga ya. Kalau kita lihat di sekitar kita sudah melapor. Jangan sampai dimarahi dulu ya. Kenapa kamu nggak menolong atau gini? Tapi tetap apresiasi dulu. Oke, hargai dan berterima kasih. Oke. Terus yakinkan korban bahwa tindakan yang didapatkan bukan salahnya. Jadi bukan Perlu salah, ya, perlu kita mengirimkan afirmasi itu ya. Karena ini bukan salahmu, ini memang Oke, salah dia. oke. Jadi biar nggak dia semakin tertekan. Seolah-olah dia yang salah karena saya seperti ini keadaannya, saya dibully terus sama teman-teman. Jadi Tapi kita disclaimer ini kalau pelakunya anak ya, Iya. karena dia belum mampu membedakan mana yang salah, mana yang tidak. Tapi kalau seusia kita, jangan malah kita bilang ini bukan salahmu. Sudah kurang pas gitu ya terlalu bijak kasusnya. itu namanya. Jadi kami disclaimer bahwa untuk upaya untuk menguatkan secara psikis, secara emosional, bahwa anak itu perlu kita kirimkan pesan positif bahwa sebenarnya ini bukan salahmu, karena mereka cenderung belum bisa terlalu mengenali ya mana yang baik dan juga buruk, sehingga ini juga upaya jadi menolong mereka ya untuk lebih percaya diri juga. Kemudian Terus bantu korban agar mampu membela dirinya sendiri. Ya, misalnya masukkan ke ekstrakurikuler silat Oke, atau bela taekwondo, diri. bela diri. Oke. Tapi untuk digunakan dalam hal positif bukan negatif. iya ya. Selanjutnya tawarkan pada anak tentang membuatnya merasa aman itu seperti apa. Oke, kita bilang itu komunikasi berarti Komunikasi. ya. Kembali lagi ke komunikasi, terus bicara kepada setiap anak terlibat tindakan bullying terpisah. Sebisa mungkin jangan menyalahkan, mengkritik atau meneriakinya. Terus ambil tindakan tegas untuk pelaku bullying. Terus tindakan lanjut pelaku mengenai kemajuan yang dibuat sesudahnya. Jangan ragu untuk meminta bantuan pada pihak eksternal apabila dampaknya sangat signifikan. Jadi misalnya sampai luka-luka, sampai maaf ya ada cacat atau bagaimana itu kita mending kita Atau secara psikis juga gitu ya Pak ya. psikis mungkin tertekan. Itu bisa ke psikiater juga kalau dampaknya sudah cukup buruk. Signifikan itu Oke. kita wajib. jangan diam saja. Oke ya. Jadi tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Dewa, ambil tindakan tegas untuk pelaku bullying. Ini juga perlu hati-hati juga biasanya ya. Orang tua korban dari bullying malah melakukan bully lagi kepada anak pelaku itu. Jadi perlu kebijaksanaan dari orang dewasa bahwa untuk menangani kasus bullying ini tidak semata-mata kita membalas dengan kasus kekerasan juga, karena lagi-lagi kasus ini dilakukan dan diterima korbannya itu juga oleh anak-anak, sehingga mungkin ada bias, mereka belum terlalu mengenali mana yang baik dan benar itu tadi ya. Oke, yang buruknya juga mungkin belum bisa terlalu dikenali. Pak Praja, untuk pencegahan bullying secara menyeluruh, terpadu, ini tadi kita sampaikan bahwa perlu upaya kerjasama dari banyak orang begitu ya.
kita mulai dari langkah preventif yang kita bisa mulai dari anak, keluarga, sekolah atau masyarakat. Apa saja sih yang bisa ditawarkan gitu ya? Kita saling kita jadi reminder nih, saling mengingatkan untuk bisa sama-sama mencegah ini. Ya, untuk melakukan pencegahan bullying ini, mungkin yang pertama saya akan jelaskan dari anak dulu, di mana kita sebagai orang tua harus bisa mengajarkan anak untuk mendeteksi adanya bullying sendiri. Jadi dorong agar anak ini bisa melawan tindakan perundungan yang menimpanya. Nah, terus hindari kelompok yang suka merundung, jangan sampai satu kelompok dengan yang merundung jadi ikut merundung juga. Terus ajarkan anak untuk memilih kelompok bermain yang tepat. Iya, jadi kita yang harus kasih tahu ya. Betul. Oh, ini kayaknya kurang bagus untuk adik ini, jangan lanjut lagi. Kadang kan anak belum bisa menilai secara penuh. Jadi kadang yang merasa keren dan hebat ya dia ikut ke sana, padahal Jadi bestinya. belum tentu itu baik kan gitu. Iya. Terus kenalkan anak pada orang yang bisa membantu mereka saat mengalami perundungan, misalnya guru atau pendamping. Bisa juga diajarkan anak untuk mengolah emosi saat mengalami perundungan, minta anak untuk selalu terbuka dan bercerita mengenai segala bentuk perundungan yang terjadi, seperti yang sebelumnya telah disinggung, komunikasi itu penting. Oke. Orang tua juga perlu mengajarkan anak supaya bisa memberikan bantuan saat melihat bullying. Betul, itu tadi ya. Ya, Jadi kalau tidak sengaja atau memang ada terjebak di dalam kondisi sedang ada kasus bullying, tuh. kita ajarkan anak kita ya untuk bisa membela. membela temannya yang sedang jadi korban. Oke. Kemudian dari keluarga bisa dilakukan perkuat dengan pola asuh yang mengajarkan cinta kasih kepada sesama. Bentuk lingkungan yang penuh kasih sayang dan aman, bangun rasa percaya diri di anak, pupuk rasa keberanian, tanamkan ketegasan dalam dirinya, ajarkan etika dan gugah rasa empatinya supaya anak bisa menghargai dan peduli terhadap sesama. Jangan ragu untuk memberikan teguran saat ia melakukan kesalahan. Selalu dampingi anak dalam menyerap informasi dari televisi. Ini penting sih, internet dan media elektronik lainnya, karena sekarang informasi yang didapat oleh anak ini sangat banyak dan sangat luas. Terkadang yang masuk informasinya bukan informasi yang baik, malah yang buruk. Makanya kita perlu mendampingi anak kalau bermain gadget atau menonton TV sehingga bisa diluruskan apa yang ditangkap oleh anak dalam penyerapan informasi itu. Terus kemudian ada pencegahan di sekolah, di mana perlu sistem pencegahan berupa pesan kepada murid bahwa sekolah tidak menerima perilaku bullying di sekolah ya. Terus kemudian bangun komunikasi efektif antara guru dan murid, rutin membuka ruang diskusi. Kemudian sekolah perlu suasana lingkungan yang aman dan nyaman, menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban bully, jangan sampai gurunya malah acuh melihat murid itu yang memperparah dibully. keadaannya. Melakukan pertemuan berkala antara orang tua dan komite sekolah, mengajarkan anak-anak mengenai dampak negatif dari bullying, tingkatkan kepercayaan diri anak-anak, pastikan guru memberikan contoh pada murid dengan menghargai seluruh anggota sekolah. Kadang memang murid mencontoh yang buruk dari gurunya. Terus kemudian ingatkan pada murid untuk selalu membantu dan memberikan perlindungan pada korban bullying. Kemudian ajak murid untuk banyak melakukan kegiatan positif yang mereka sukai. Seperti kan di sekolah banyak ekstrakurikuler, daripada tidak melakukan apa-apa dan melakukan bullying, lebih baik ikut kegiatan-kegiatan positif di sekolah. Oke, ya jadi itu ada beberapa yang bisa kita saling ingatkan ya. Mungkin ada sebagian yang sudah Anda lakukan, pendengar dan juga pemirsa RRI. Tetapi penting kita untuk saling mengingatkan karena untuk meningkatkan kewaspadaan kita, karena bisa jadi hal-hal yang kita rasa ini biasa, sudah pernah dilakukan, kita kurang kewaspadaannya ya. Betul. Oke, dan kita masih akan membahas, waktu masih tersisa. Setelah ini kita akan bahas apa saja sih kasus yang viral ya di tahun 2024 terkait dengan kasus perundungan atau bullying ini. Lalu Anda perlu tahu apa saja ancaman pidana bagi para pelaku perundungan bullying terhadap anak ini, agar biasanya kalau kita sudah tahu ancaman pidananya, ini juga akan menjadi pengingat kita. Jangan sampai nih anak kita melakukan itu karena ada ancaman pidananya. Untuk mengetahui ini selengkapnya pendengar, tetaplah bersama kami di Jaksa Menyapa. Weh, cupu.
Saya ada salah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saya terus. Kau salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Punya mata itu 2 bukan 4. Sisio, masih kecil lagi sus telang macam di nenek-nenek. Makanya rawat mata itu baik-baik. Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu. Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah. Bullying adalah pembunuh terbesar nomor 1 karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya. WM seorang mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta UNJ Paninggilan Ciledug Tangerang ditemukan tewas gantung diri. Dirinya diduga depresi lantaran terus-terusan dibully di media sosial. Broadband Search mencatatkan salah satu faktor yang paling umum menjadi penyebab cyberbullying adalah menyangkut soal penampilan dengan total persentase sebanyak 61%. Kebanyakan kasus cyberbullying umumnya menimpa kaum remaja. 4 artis Korea tercatat meninggal bunuh diri akibat komentar jahat netizen. Kamu mungkin tidak tahu seberapa menyakitkan kata-katamu. Tapi, cyberbullying itu nyata. Kata-kata bisa menyakitkan, baik itu secara langsung atau tidak. Walaupun hanya sebuah komentar atau sharing dari orang yang dikenal atau dari orang asing. Kata-kata dapat menyakiti kita semua. Kata-kata adalah kehidupan. Kata-kata berdampak pada kehidupan. Bahkan kata-kata dapat mengakhiri kehidupan. Pikirkan sebelum berkomentar. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Jaksa Menyapa, masih membahas tentang bullying dan juga perundungan. Kalau tadi di iklanan masyarakat yang kami hadirkan di RRI Labuan Bajo baru saja, itu tadi ada banyak kasus-kasus yang muncul ya akibat perundungan dan bullying ini. Tidak hanya kepada anak-anak tetapi orang dewasa juga ternyata ya ini sangat terkena dampaknya dari kata-kata yang tidak kita pilih dengan baik ya, dan juga perilaku-perilaku lainnya yang masuk dalam tindakan bullying tadi. Kalau misalnya orang tua saja atau orang dewasa saja bisa terkena tindakan bullying ini, apalagi anak-anak ini yang perlu usaha ekstra kita ya untuk bisa menjaga mereka dari atau melindungi mereka dari kasus-kasus atau perilaku bullying ini. Masih bersama Pak Dewa dan juga Pak Praja dari Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Kasus perundungan atau bullying ini cukup banyak yang viral di tahun 2024. Boleh kita ingat lagi ya, ini bukan sebagai bukan karena kita tidak mau move on, tetapi kita ingin ingatkan bahwa ada banyak kasus viral yang terjadi terkait dengan perundungan atau bullying di tahun 2024. Apa saja? Salah satu atau duanya Pak Dewa? Salah satunya itu ada di Binus School Serpong. Ini ada namanya geng. Nah, gengnya juga nggak jelas namanya, jadi kelakuannya juga paling nggak jelas nih. Jadi untuk melansir bahwa korban RE ini menceritakan pengalamannya dibully selama hampir setahun. Waduh, setahun dibully. Lama sekali, ya. Terus dia dibulinya juga dikeroyok 10 orang. Wow. Terus ini fisik ya? Fisik. Terus kadang juga dilecehkan di toilet sekolah. Nah, ini pentingnya peran dari guru maupun orang tua, terus terkait dengan
kasus kedua ini ada perundungan siswi di SMP di Kota Serang. Jadi di sini dia menjadi korban perundungan dan menjadi viral di medsos. Jadi sempat diupload videonya di medsos pada saat itu. Namun tidak ada yang mencoba menghentikan aksi tersebut. Ya, parahnya itu pada tadi ikut saat- menyaksikan ya. turut menyaksikan. Tapi tidak melakukan tindakan apa-apa. Oke, kalau dari 2 kasus ini yang viral memang malah beberapa itu ya dilakukan oleh pelajar ya, bahkan di lingkungan sekolah yang mungkin orang tua merasa aman menitipkan anaknya di sekolah begitu. Tapi ini ternyata kalau kita belajar dari kasus-kasus yang terjadi bahkan viral itu dilakukan oleh pelajar dan di lingkungan sekolah. Ini perlu pengawasan yang lebih ekstra lagi. Untuk itu kita perlu kasih tahu juga nih ancaman pidana bagi para pelaku perundungan atau bullying terhadap anak Pak Dewa. Apa saja nanti bisa ditambahkan juga ya oleh Pak Praja. Terkait dengan ancamannya diatur kalau untuk anak ini ya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di pasal 76C. Di sini menjelaskan kalau setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dari bunyi ini terdapat sanksi yang diatur di pasal 80. Yang pertama terkait dengan hal tersebut menyebabkan luka, bukan saja itu diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Apabila mengalami luka berat ini dalam arti bisa menyebabkan cacat atau bagaimana. Selanjutnya diancam dengan paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta. Selain dengan pidana penjara juga ada denda. Terus apabila sampai meninggal dunia, nah ini ada ancamannya lagi, paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Terus ditambah sepertiga apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya. Jadi ada tambahan sepertiga apabila orang tuanya melakukan. Terus untuk selanjutnya pelaku anak yang melakukan bullying tersebut merupakan anak yang berkonflik dengan hukum yang masih berumur 12 tahun. Ini pelakunya anak masih berumur 12 tahun, belum 18 tahun, diduga melakukan tindak pidana, nanti di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara pengadilan bisa diupayakan diversi, jadi mediasi dulu sebelum ke ranah pidana, remedium. Jika pelaku anak belum berusia 14 tahun, maka anak hanya dapat dikenakan tindakan seperti pengembalian kepada orang tua wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana. Nah, untuk pidana pokoknya bagi pelaku anak mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Praja. Ya, silakan Pak Praja. Dilanjutkan untuk ya untuk pidana pokok untuk pelaku anak, dia hanya dijerat paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Kayak misal tadi ada yang mengakibatkan luka, kekerasan yang menimbulkan itu kan 3 tahun 6 bulan. Itu untuk pelakunya dewasa. Sedangkan kalau untuk pelakunya anak, maka dia di maksimal hanya setengahnya, berarti sekitar 1 tahun 9 bulan untuk pelaku anak. Nah, selanjutnya mungkin yang di luar dari Undang-Undang Perlindungan Anak ini ada di cyberbullying di Indonesia. Mungkin teman-teman yang mendengar ini bisa sedikit mengatur tata katanya di komentar-komentar, karena dalam Undang-Undang ITE di pasal 27 ayat 3 dan ayat 4 dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Sedangkan ayat 4-nya itu pemerasan dan atau pengancaman. Nah, ini untuk yang melakukan hate speech di komentar-komentar, ini sebenarnya bisa dijerat menggunakan pasal ini. Jadi alangkah baiknya kita dalam bermedia sosial itu bijak dalam menggunakan kata-kata, jangan sampai kita bermedia sosial untuk mencari teman tapi malah terjerumus masuk penjara. Ya, jadi ini yang perlu sama-sama kita jaga ya, kita cermati bahwa tidak hanya sebatas kita mensosialisasikan ini, tapi kita ingin juga mencegah ya, karena ada tindakan
yang berdampak hukum, ada pidananya ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Tapi kalau untuk internal di wilayah Manggarai Barat, Pak Dewa dan juga Pak Praja, apakah sudah pernah ada kasus seperti ini yang terjadi? Untuk kasus bullying maupun cyberbullying di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, wilayah hukum Kejaksaan Negeri Manggarai Barat masih belum. Makanya kami di sini dari bidang intelijen Kejaksaan Negeri Manggarai Barat melakukan upaya pencegahan. Nah, selain kami dalam program Jasa Menyapa ini, kami juga ada program Jasa Masuk Sekolah. Di sana kami juga memaparkan terkait dengan bahaya bullying dan sebagainya. Jadi kami di sini upayanya pencegahan sebelum nanti ke ranah penindakan. Iya, jadi kita harapkan mudah-mudahan tidak ada terjadi ya di lingkungan sekitar kita. Semakin mereka pahami apa itu tindak bullying, kategorinya, resiko, penyebabnya dan juga ancaman pidananya, semoga ini bisa meminimalisir ya niat-niat saja juga jangan sampai ada begitu untuk melakukan bullying ini. Pak Praja, Pak Dewa, terakhir silakan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat ya, agar sama-sama ini tidak hanya menjadi tugas Kejaksaan Negeri Manggarai Barat atau RRI Labuan Bajo, tapi kita semua ya bisa ikut menjadi yang melawan tindakan bullying ini. Pak Dewa, Pak Praja silakan. Pesan saya yang pertama itu kepada orang tua, guru maupun adik-adik semua, apabila melihat teman yang sedang dibully atau mendapatkan perlakuan bully, mungkin bisa dilakukan upaya yaitu melerai, kalaupun tidak memberitahu, jangan hanya sebatas membiarkan dan menonton. Malah yang paling parah di video agar viral. Jadi peran dari masyarakat, orang tua dan guru ini sangat penting. Mungkin pada saat di rumah peran orang tua penting, tapi pada saat di sekolah peran guru sangat penting. Nah, jadi harus saling berbagi tugas. Terus peran masyarakat juga apabila nanti melihat banyak sekali video bullying di internet atau di medsos, mungkin melakukan report atau dilaporkan biar tidak sampai dilihat oleh anak-anak kita, nanti malah menjadikan contoh yang tidak baik ke depan. Oke, Pak Praja ada yang ingin ditambahkan? Ya, izin menambahkan sedikit, mungkin kalau ada yang teman-teman korban ada yang mendengar ini, saya cuma mau bilang speak up, jangan takut. Lapor ke orang tua kalau kalian merasa dibully di sekolah. Jangan malu untuk melaporkan ini karena kalian nggak salah. Kalian itu benar, tapi kalian harus lapor ke orang tua biar dapat tindakan yang tepat. Baik ya, jadi kita bisa ikut menyebarluaskan pesan-pesan ini ya dengan cara kita masing-masing. Kita juga bisa jadi agen untuk melawan tindakan bullying dimanapun kita berada. Tugas dan tanggung jawab kita bukan hanya kepada anak kita saja atau saudara kerabat kita, tetapi kepada anak-anak dimanapun berada ya, dimanapun kita berada dan melihat ada anak yang berpotensi menjadi korban bullying atau ada anak yang datang curhat kepada kita, itu mari kita sama-sama menangani mereka ya, dan juga kalau kita menemukan pelaku bullying juga termasuk ya, mari kita tampung mereka, jadi jangan di-judge. Biasanya sekarang kan viral we listen we don't judge ya. Ini juga sebenarnya bisa ngefek juga untuk penanganan treatment kepada baik itu korban bullying atau para pelaku bullying. Pak Dewa, Pak Praja, terima kasih ya sudah sama-sama. datang ke RRI Labuan Bajo menyebarluaskan informasi ini. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama terus ya menyebarkan informasi tentang bullying ini agar tidak terjadi kasus bullying dimanapun, tidak hanya di Manggarai Barat. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran ini baik melalui terestrial kami di 91,7 FM atau di audio streaming dan juga RRI Digital atau bahkan menyaksikan kami melalui YouTube channel RRI Labuan Bajo. Kita mudah-mudahan sama-sama menjadi agen untuk menolak bullying dimanapun kita berada. Sampai di sini dulu Jaksa Menyapa. Jangan lupa tayangan ini bisa Anda saksikan kembali di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Saya Desi Natalia, selamat siang. Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu. Aduh, peri kecil.